Selamat sore para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ya, Gerindra berharap Demokrat gabung poros pendukung Prabowo. Bagaimana pertemuan dengan SBY dengan Bu Mega? Apakah gagal begitu ya? Atau masih cari persyaratan-persyaratan yang ketat begitu kan. Sudah jelas begitu kan ya, Hasto mengatakan kalau ingin ketemu dengan Ibu Megawati begitu kan ya, Pak SBY, maka syaratnya ya terlebih dahulu ya dukung Ganjar ya. Ya karena pada akhirnya begini, seperti PAN misalnya begitu kan. Sudah masuk terlanjur di situ seolah-olah sudah disiapkan untuk deklarasi, tapi ujung-ujungnya mendukung Prabowo. Mungkin ya Ibu Megawati tidak ingin buang-buang waktu kedua kalinya begitu ya. Maka disinilah yang kemudian sudah jelas. Ya kalau tidak mau dukung ya silahkan ke yang lain. Kira-kira seperti itu begitu. Persyaratan dengan Pak Prabowo bisa mana? Ya bisa saja Prabowo tanpa memberikan syarat datang di situ begitu ya. Bisa saja ini masih ada kesempatan untuk menyodorkan siapa cawapresnya begitu kan. Tapi yang jelas sudah muncul katanya Gibran dengan Erik begitu kan. Katanya anaknya presiden. Siapa anaknya presiden? Banyak begitu kan. Bisa AHY, bisa Gibran, bisa Mbak Yeni, terus kemudian bisa yang lain begitu kan. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar dari netizen ya. Gerindra berharap Demokrat gabung poros dukung Prabowo, katanya begitu ya. Ya iyalah, uang sudah diultimatum oleh PDP begitu kan. Kill ya, kira-kira seperti itu begitu. Bagaimana tidak begitu? Hasto mengatakan kepada Demokrat, dukung Ganjar dulu baru ketemu dengan Bu Mega, kira-kira seperti itu kan. Kalau sudah di ulti begitu kan ya, apalagi ulti 3 ini, wah, ini level 15 ini sudah KO di situ begitu. Kira-kira seperti itu begitu ya. Mau tidak mau harus ditekan begitu kan ya. Belum gabung saja sudah ditekan oleh PDP, apalagi gabung. Kan begitu logika kita begitu. Serba salah ya gandengan sama Prabowo di Jenderal Kardus ya, dan banyak mantan di sana ya, sama Ganjar dan Bokep, dan ada mantan begal di situ. Sudah jelas begitu ya. Yang jelas adalah bahwa melihat ini, apakah ya Partai Demokrat akan bertemu dengan Muldoko? Kan begitu pertanyaannya begitu. Jangan cuma berharap dong ya, dealkan saja langsung deklarasi Prabowo AHY. Kita setuju pasangan tua muda bisa saling melengkapi dan ya juga saling menutupi kekurangan. Saya kira jauh begitu kan. Kan AHY kan barusan begitu kan. Baru mau masuk begitu. Jadi bagaimana dengan Partai Demokrat ya, Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai PAN begitu yang duluan di situ, yang jelas-jelas punya kader yang punya potensial yang sangat luar biasa begitu ya. Bah benar ini kan jadi temenan ya sama PSI ya, kita kira-kira seperti itulah ya. Bahkan di satu sisi ayo dah bergabung Prabowo AHY disingkat Bohai, bagus nama gampang diingat. Saya kira Prabowo AHY itu jauh begitu kan. Apa yang mau diharapkan oleh AHY? Bayangkan kalau kita kalkulasi begitu secara kuantitatif begitu ya. Dukungan, iya jelas ini ya punya dukungan mesin politiknya adalah partai. Secara kultural dia tidak ada begitu kan di masyarakat begitu ya. Terus kemudian dalam segi uang, finansial ya, saya kira tidak ada begitu kan ya. Itu aja begitu ya. Kalau Prabowo Erik ya punya potensial finansial yang ada. Apalagi dengan Gibran, walaupun tidak punya uang begitu misalnya, tetapi kan bisa memainkan bapaknya di situ, kekuatan power bapaknya. Kalau AHY ya, kalau Demokrat apa yang mau dipertahankan begitu? Kekuatan apa? Power apa begitu kan? Paling ya ujung-ujungnya hambalang di situ begitu yang kemudian digoreng habis-habisan begitu kan? Kan begitu. Mangkraknya gimana dan sebagainya begitu. Itu orang akan enggan untuk memilih AHY di situ begitu ya. Karena masih jelas begitu. Bahkan nggak jadi ke PDIP nih ya. Bahkan lebih baik gabung PS, jangan gabung kepada partai yang merah katanya begitu. Ya tergantung dari Partai Demokrat begitu kan ya. Bahkan SBY mungkin menerapkan strategi terzalimi seperti waktu dulu beliau nyapres. Sayangnya dinamika politik sudah berubah dan wawasan politik ya rakyat sudah tajam seiring dengan kemajuan teknologi, informasi dan media. Alhasil upaya yang dilakukan gagal sekarang menjadi gelandangan politik. Bisa saja begitu kan. Jadi cara-cara Pak SBY itu sejak dulu dipakai begitu dipakai sekarang. Sekarang ya eranya demokrasi modern begitu kan. Ya tidak laku lah begitu kan. Merasa terzalimi, merasa apa begitu. Tapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini.
Ini beritanya ya Gerindra berharap Demokrat gabung ke poros pendukung Prabowo ya katanya begitu. Ini sudah diharapkan begitu ya. Setelah ada tekanan dari Hasto mungkin akan berlabuh kepada Pak Prabowo begitu ya. Kita tunggu saja. Partai Gerindra berharap Partai Demokrat gabung ke poros pendukung ya bakal calon presiden Prabowo Subianto pada pemilihan presiden Pilpres di 2024. Ya mudah-mudahan kalau jodoh insya Allah tentu harapan kita Demokrat bergabung bersama Partai Gerindra, kata anggota Dewan Pembina ya Partai Gerindra Andre Rosyadi dalam rilis survei Virtual Polling Institute bertajuk Peta Persaingan Capres-Cawapres dan Isu-Isu Terkini. Maka kemudian ya Demokrat sudah terpojok hari ini begitu. Mengapa? Nanti baru ada capres-cawapres dia baru gabung begitu kan. Kita tunggu saja begitu. Yang jelas kalau sudah gabung di situ tidak ada peran penting pemikiran-pemikiran yang kemudian tidak penting di situ begitu sudah bahas pemenangan tiba-tiba nongol begitu kan. Ya saya kira peran itu tidak ada begitu ya. Bahkan Andre mengatakan komunikasi petinggi Gerindra dan Demokrat sudah dilakukan, juga mengungkapkan ada peluang pertemuan Prabowo dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Bahkan ya tinggal kita menunggu kapan waktunya Pak SBY yang bisa bertemu dengan Pak Prabowo. Bahkan Partai Demokrat belum menentukan arah koalisi usai hengkang dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan KPP, Demokrat juga mencabut dukungan ke bakal capres Anies Baswedan. Demokrat sendiri membuka peluang gabung ke Gerindra atau PDP. Yang jelas ini kan masih ada kebingungan sangat luar biasa. Sering saya mengatakan bahwa kenapa Partai Demokrat bingung begitu kan. Maka maju mundur itu kena begitu kan ya. Karena pada akhirnya harus ya sebagai partai harus ada pendukung atau mengusung begitu. Karena itu kalau tidak mendukung atau mengusung maka kemudian kena sanksi mereka begitu ya. Bahkan rasional ya kalau diajak jadi cawapres tiap ya, kalaupun tidak kami lebih rasional ya untuk bisa bergabung ya. Bahkan di satu sisi ya Herman mengatakan Demokrat akan mengikuti apa yang memang sudah jadi komitmen bersama dalam koalisi nanti. Ia mengatakan Demokrat tidak mengajukan syarat tentu dan bergabung dengan koalisi yang sudah ada begitu. Sebab sebelumnya Demokrat telah memiliki daya tawar dengan nasional ya. Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera ya merintis koalisi perubahan untuk persatuan ya sedari asal. Bahkan ya namun ya kata dia saat ini peluang Demokrat adalah masuk ke koalisi yang sudah terbentuk ya. Sayang 1000 sayang. Ya itulah demokrasi kita begitu. Inilah politik kita begitu kan. Makanya dalam politik itu tidak ada yang namanya lawan, tidak ada yang namanya kawan begitu kan ya. Yang ada itu adalah atas nama kepentingan. Kira-kira seperti itu. Jadi saya lihat bahwa tertawa itu Partai Demokrat itu melihat bahwa saya melihat Partai Demokrat itu begini. Kenapa agak terlalu lama mengambil keputusan ini begitu kan? Setelah mungkin disepakati mungkin dengan berlabuh kepada Pak Ganjar kemungkinan besar. Tapi tiba-tiba ya si Hasto mengatakan jangan dulu lah ya. Kalau ingin bergabung atau ingin bertemu dengan Bu Mega ya dukung dulu. Tidak semudah itu begitu. Kira-kira seperti itu begitu. Artinya kan sudah yang apa yang disepakati dalam lingkup petinggi Partai Demokrat mungkin akan juga gagal. Ya mau labuh kemana begitu kan ya. Apakah kepada Prabowo silahkan begitu kan ya. Dan ini yang menjadi catatan penting. Herman Hoiron mengatakan arah koalisi Partai Demokrat akan ditentukan pada rapat pimpinan nasional atau Rapimnas ya. Ia menjelaskan awalnya Rapimnas dijadwal 13 sampai 11 September begitu ya. Itu sudah kelamaan menurut saya pribadi begitu ya. Jadi Partai Demokrat ini sejak dulu ya tidak satset begitu di demokrasi modern begitu. Coba bayangkan dengan partai yang lain begitu ya. Partai lain ini sudah cepat begitu kan mengambil keputusan seperti PKS tidak lama begitu kan langsung mendukung Anies Caimin begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya selama ini menurut saya pribadi ada kecondongan ya strategi lama dipakai lagi begitu kan ya. Pada akhirnya ini mulai strategi baru begitu kan. Ya tahun baru strategi baru. Kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.